31. Pagi hari tiba dan pagi ini setelah sholat subuh Giselle tidak langsung bekerja seperti biasa. Giselle justru membereskan semua baju-bajunya dengan David. Giselle sudah memikirkannya semalaman dan gak ada gunanya lagi dia bertahan di sini, dia sudah ketahuan sekarang. Giselle juga ingin mengumpulkan memori manis sebanyak-banyaknya bersama David, begitu juga dengan orang tuanya. Giselle ingin bunda dan babahnya puas bermain bersama David sebelum David pergi meninggalkan mereka. Tepat seperti yang disarankan oleh maminya Yudi. Giselle memasukkan semua bajunya dan David ke dalam koper. Giselle juga memasuk mainan David yang dia bawa dari Cicadas. Mainan David yang dibelikan oleh Darmen dibiarkannya. Koper Giselle sudah terisi penuh. Giselle menatap mainan pemberian Darmen. Jika saja dia bisa ingin sekali dia membawa motor itu. Sayangnya motornya terlalu besar dan Giselle gak mungkin membawanya. Ditambah tujuan mereka juga rumah sakit, lebih gak mungkin lagi Giselle membawa mainan motor itu ke rumah sakit. Apa kata orang-orang yang bertemu dengannya nanti? Giselle akhirnya memutus mengambil mainan robotnya, hanya mainan itu yang muat dalam kopernya. Setelah menutup rapi kopernya Giselle juga membereskan barang-barang yang tersisa. Giselle ingin meninggalkan kamar ini dalam keadaan yang benar-benar rapi. Giselle tidak mau menambah pekerjaan Bibi Alice, sudah cukup Giselle merepotkan Bibi Alice selama ini. Sementara itu di meja makan tampak Darmen mengedarkan pandangannya, seperti mencari keberadaan seseorang. Sedari tadi hanya Bibi Alice yang mondar-mandir, tidak ada tanda-tanda keberadaan Giselle sama sekali. Darmen yang benar-benar sudah penasaran tidak tahan untuk tidak bertanya. Bibi Alice, Giselle kemana? Kenapa dia tidak ikut membantu Bibi Alice? Katanya dia berhenti bekerja tuan dan dia mau balik ke Jakarta, berkumpul kembali bersama orang tuanya. Ujar Bibi Alice sambil menuangkan air minum untuk Darmen. Darmen tampak kaget mendengarnya. Tadi pagi-pagi sekali Giselle memang sudah menemuinya dan menceritakan semua. Meski sedih, Bibi Alice cukup mendukung keputusan Giselle. Jika dia di posisi Giselle, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Selamat pagi Tuan dan Bibi Alice, ujar Giselle yang sudah berdiri di dekat meja makan. Giselle menggendong David yang masih tidur dan di sampingnya sudah ada kopernya. Darmen tidak jadi meneruskan kata-katanya dan langsung menatap ke arah Giselle. Darmen kembali terkejut saat melihat Giselle yang sudah siap untuk pergi. Maaf Tuan, saya mengganggu waktu sarapan Tuan. Saya hanya ingin pamitan. Terima kasih Tuan, sudah mengizinkan saya bekerja di sini. Terima kasih juga sudah memperlakukan kami begitu baik terutama pada David. Saya mungkin tidak bisa membalas semua kebaikan Tuan. Saya hanya bisa berdoa, semoga kebaikan selalu ada bersama Tuan dan tentunya hidup Tuan selalu dikelilingi kebahagiaan. Kami pergi Tuan, ujar Giselle sambil mengulurkan tangannya. Darmen menatap tangan Giselle yang terulur. Bibi bisa tinggalkan saya dengan Giselle, ujar Darmen beralih menatap Bibi Alice. Iya Tuan, ujar Bibi Alice kemudian melangkah ke arah kamarnya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi? Kamu marah pada saya karena kejadian semalam? Tanya Darmen begitu Bibi Alice pergi. Giselle menatap tangannya yang tidak mau disambut oleh Darmen kemudian menurunkannya. Giselle mencoba untuk tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali Tuan, justru saya merasa bersalah sekaligus malu sudah berkata seperti itu pada Tuan. Saya harusnya tahu diri, siapa saya yang berani-beraninya berkata seperti itu pada Tuan. Maafkan perkataan saya semalam Tuan, saya begitu bingung sampai tidak bisa mengontrol kata-kata saya. Tolong lupakan perkataan saya semalam Tuan dan anggap saja saya tidak pernah berkata seperti itu. Darmen menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melupakannya begitu saja Giselle, karena perkataan kamu semalam, saya jadi tidak bisa tidur semalaman. Saya juga sudah memikirkannya, kalau saya mau menikah dengan kamu. Mata Giselle terbelalak mendengarnya. Maksud saya begini, kamu pasti sudah tahu, Mami saya selalu ingin menjodohkan saya. Jujur saya sangat lelah dengan semua itu. Jadi saya mau, anggap saja perempuan yang dijodohkan dengan saya itu adalah kamu. Dan di sini kita sudah sama-sama tahu, kalau kita menikah karena keadaan dan tidak ada cinta di antara kita. Jadi tidak akan ada tuntutan ini dan itu. Saya juga ingin kita saling menghormati privasi masing-masing, tapi bukan berarti di belakang saya, kamu bebas menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Saya tidak suka seperti itu. Kalau nanti kamu jatuh cinta pada laki-laki lain, omongin baik-baik dengan saya. Kita bisa berpisah secara baik-baik.
Begitupun sebaliknya dengan saya. Sampai di sini kamu mengerti maksud saya? Jelas Darman. Giselle menganggukkan kepalanya dan menatap Darman berkaca-kaca. Iya tuan, saya mengerti, terima kasih. Saya janji akan mengikuti semua keinginan tuan. Bagi saya yang terpenting bisa memenangkan hak asuh David dan David tetap bersama saya. Iya, saya mengerti perasaan kamu. Tapi saya penasaran kenapa kamu bisa berpikir menikah dengan saya adalah jalan keluar dari masalah kamu. Bukankah David masih di bawah umur? Kalaupun dibawa ke pengadilan, sudah seharusnya hak asuh jatuh ke tangan kamu. Bahkan kamu sendiri yang bilang mantan kamu itu juga dulunya tidak mau bertanggung jawab. Seharusnya memang seperti itu tuan, tapi saya sangat sadar, kelemahan terbesar saya adalah masalah finansial. Pekerjaan saya juga tidak jelas, bahkan tempat tinggal juga saya tidak punya. Saya yakin hakim juga pasti memikirkan masa depan David. Ditambah orang yang saya hadapi bukan orang biasa, orang yang memiliki kekuasaan dan banyak harta. Mereka bisa saja mengarang cerita dan melakukan apa saja yang membuat posisi saya semakin terpojok. Makanya saya butuh seseorang yang membantu saya dan saya sangat yakin Tuan adalah orang yang paling tepat. Jelas Giselle. Darman mangut-mangut mendengarnya. Dari cara kamu menjawab sepertinya kamu sudah memikirkan semuanya. Saya penasaran, kenapa kamu segitu kekehnya ingin mempertahankan David? Saya bertanya seperti ini tidak bermaksud apa-apa, saya hanya mencoba berpikir realistis saja. Bisa dibilang usia kamu masih muda, dan kamu bisa menikmati masa muda kamu. Misalkan David ikut papanya, bukankah kamu bisa cari pekerjaan yang lebih layak? Kamu juga bisa jatuh cinta lagi, kamu cantik dan saya yakin banyak laki-laki di luar sana yang mau menerima kamu apa adanya. Kamu bisa menikah dan memiliki anak lagi. Bukankah itu jauh lebih baik? Apa yang Tuan katakan semua memang benar, tapi saya tidak bisa berpikir realistis kalau menyangkut David. David adalah sebagian dari jiwa saya. David adalah anugerah terindah dalam hidup saya. David juga harta yang paling berharga dalam hidup saya dan tidak bisa ditukar dengan apapun itu. Kelak jika Tuan memiliki anak, Tuan pasti mengerti apa maksud saya. Lagi-lagi Darman mangut-mangut mendengarnya. Mendengar jawaban kamu, saya yakin saya sudah melakukan keputusan yang tepat. Sekalipun di ujung cerita nanti saya mendapat gelar duda, saya tidak akan menyesalinya. Saya sudah menyelamatkan ibu dan anak. Satu lagi, saya juga tidak lagi digosipkan penyuka sesama jenis. Ujar Darman apa adanya. Giselle kembali kaget mendengarnya. Apa Tuan sering digosipkan seperti itu? Tentu saja, kuping saya sampai panas mendengarnya. Giselle tersenyum kecil mendengarnya. Gak heran sih dia, biasanya laki-laki yang sudah dewasa, tampan dan berduit itu memang paling rawan dengan gosip seperti ini. Jangan senyum kamu, sekarang sebaiknya kita sarapan. Setelah ini kamu langsung siap-siap. Kamu ke salon dan cari gaun yang bagus. Sore nanti kita ke Jakarta menemui orang tua saya. Hari ini banget Tuan, kaget Giselle. Iya lebih cepat lebih baik, bukankah kamu bilang mau memenangkan hak asuh itu? Jadi sebelum surat panggilan itu datang dan sidang dilakukan, alangkah lebih baiknya kalau status kita sudah menikah. Begitu juga dengan saya juga harus bergerak cepat sebelum Momi kembali membawa gadis pilihannya ke rumah ini. Saya capek kabur terus. Giselle mengangguk dan menarik kursi dekat Darman. Darman tidak langsung makan, dia memilih mengambil ponselnya dan menghubungi Mominya. Darman ingin mengabarkan kalau dia mau mengenalkan calon istrinya malam ini. Darman sangat penasaran seperti apa reaksi Mominya, terlebih saat dia tahu calon Darman seorang pembantu dan sudah memiliki anak. Apakah dia akan marah besar? Kalaupun itu terjadi Darman tidak peduli. Darman sampai gak ada keinginan untuk menikah juga karena ulah maminya. Maminya yang terlalu egois dan mementingkan kebahagiaannya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan perasaan Darman dan anggap saja ini adalah bentuk protesan dari Darman. Darman sangat berharap semoga maminya kelak bisa berubah. Tidak melulu menganggap harta adalah segalanya. Darman juga ingin bahagia, memiliki istri dan anak yang bisa menjadi tempat untuknya berbagi suka dan duka. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 32. Giselle kembali merapikan isi tasnya begitu Darman berangkat kerja. Giselle benar-benar merasa lega, akhirnya dia menemukan jalan keluar dari masalahnya. Meski ada perasaan deg-degan juga di hati Giselle, bagaimana nanti kalau orang tua Darman marah-marah padanya dan tidak setuju dengan pernikahan mereka? Mama pipit hihihi,
Oce David ceria sambil ngedorong motornya, menyadarkan lamunan Giselle. Iya sayang, David mau naik motornya, iya nak. Tanya Giselle sambil memasukkan baju David ke lemari. No hihihi, Oce David lagi tanpa menoleh dan terus berusaha mendorong motornya. Giselle tersenyum mendengarnya. Mama pipipit hihihi. Iya David ini mama, David. Gemas Giselle sambil mengangkat koper yang udah kosong dan meletakkan di samping lemari. Hihihi, David tertawa girang mendengarnya. Giselle ikut tertawa kecil mendengar tawa David. David kita keluar yuk sayang, kita cuci baju dulu. Ujar Giselle menghampiri David dan menaikkannya ke atas motornya. Ya bem bem, Oce David semangat. Iya kita let's go. Semangat Giselle sambil mendorong motor David. Ya hihihi. Giselle membungkukkan badannya mengecup gemas pipi David. Ya kita sampai deh. David, mama kerja dulu ya sayang. Mama Giselle semangat. Bilang nak. Ujar Giselle sambil mengepalkan tangannya. Mama hihihi. Oce David semangat dan ikut mengepalkan tangannya mengikuti Giselle. Giselle tersenyum dan kembali mengecup gemas pipi David. Mama. Oce David cepat sambil menarik baju Giselle begitu Giselle melepas kecupannya. Iya, kenapa David? Oh David mau mama juga. Ya, oh manisnya anak mama, ujar Giselle tersenyum senang dan mendekatkan pipinya pada David. Hihihi, satu lagi sayang, hihihi, good boy. Mama love David banyak-banyak, ujar Giselle sambil mengacungkan kedua jempolnya. Ya hihihi, David tertawa girang sambil bertepuk tangan. Bukan ya, tapi love you too mama, gitu dong. Ya mama, iya mulu ini gantengnya mama, ujar Giselle kembali mengecup gemas pipi David. Bibi Alice yang melihat mereka dari kejauhan ikut tersenyum melihatnya. Dia ikut merasakan kebahagiaan ibu dan anak itu, dengan cara mereka yang sederhana. Entah apa yang dipikirkan ayah David, hingga dengan teganya ingin memisahkan ibu dan anak. Giselle kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa dan tentu saja David selalu berada di dekatnya. Saat Giselle dan Bibi Alice membersihkan perabotan, sofa dan sejenisnya, David juga ikutan membersihkan motornya, meski kain lapnya hanya diusap-usap asal. Giselle membiarkan apa saja yang ingin dilakukan David, yang penting David senang dan tidak mengganggu pekerjaannya. Siang hari Darmen pulang menjemput Giselle dan David. Mereka ingin mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Jakarta bertemu keluarga Darmen. Bidoakan ya, semoga kami selamat sampai tujuan dan semuanya dipermudah. Ujar Giselle sambil salim. Iya Neng, Bibi pasti akan selalu mendoakan apa yang terbaik untuk kalian. Ingat pesan Bibi, kalau Nyonya Dira marah-marah dan berkata yang tidak baik, jangan diambil hati ya, jangan terlalu dipikirkan juga. Ujar Bibi Alice. Iya Bibi, Giselle mengerti. Kalau begitu kami pergi dulu Bi. Ujar Giselle sambil membuka pintu mobil Darmen. Iya hati-hati kalian. Iya, dadah Bibi. David, dadah Bibi. Gitu sayang. Ujar Giselle sambil melambaikan tangannya. Pipipit baba, Oce David sambil kiss bye. Iya dadah David, ujar Bibi Alice tersenyum sambil melambaikan tangannya. Bibi, kami pergi. Ujar Darmen sambil menjalankan mobilnya. Iya hati-hati tuan. Perlahan tapi pasti mobil itu meninggalkan rumah Darmen. Giselle memberikan David cemilan biar anaknya bisa diam dan gak mengganggu Darmen yang sedang nyetir. Gimana, kamu sudah siap? Tanya Darmen. Siap tidak siap saya harus siap tuan, tapi tuan kalau misalkan nanti saya ditolak atau dimarahi, bela saya ya tuan, jangan diam saja. Pinta Giselle. Iya kamu tenang saja, lagian di rumah saya yang galak cuma Momi doang. Dedi dan Oma pendiam. Opa tegas dan omongannya tidak bisa dibantah. Jadi bawa santai saja gak perlu terlalu takut. Ada Opa dan Oma tuan juga. Terus saudara tuan yang lain. Iya saat ini jatah Opa dan Oma lagi di rumah saya. Mereka sukanya pindah-pindah. Saudara saya ada 2 dan 2 sampai 2 perempuan. Yang satu sudah nikah dan tinggal di Bali bersama suaminya dan yang satunya masih kuliah di luar negeri. Giselle mengangguk mengerti. Giselle semua keperluan David sudah kamu bawakan. Mumpung kita ke Jakarta kita sekalian bertemu orang tua kamu juga. Orang tua saya tuan. Kaget Giselle. Iya, kita mau nikah. Sekalipun nanti diadakan secara sederhana, orang tua kamu harus hadir, terutama ayah kamu sebagai wali kamu. Giselle seketika menatap Darmen. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Aku gak kepikiran sampai kesananya tuan.
Terus nanti kita nikahnya di kos saja kan Tuan? Kalau itu lihat saja nanti. Saya belum kepikiran ke arah sana. Bisa di Kua bisa juga di rumah. Iya Tuan saya mengerti, tapi saya ingin bicara dulu dengan Babah dan Bunda. Saya gak mau mereka terlalu berharap atau berpikir aneh-aneh. Tuan itu tadi ada mall, kita ke situ saja. Ujar Giselle saat mobil Darman melewati mall. No Giselle, perjalanan kita ke Jakarta cukup jauh. Kalau kamu siap-siap dari sini keburu penampilan kamu kusut lagi. Terlebih kamu juga harus gendong David. Lebih baik kita ke mall yang di Jakarta saja, sekalian biar David juga ada istirahatnya. Giselle lagi-lagi menatap Darman, tuannya ini sangat perhatian. Jangan tatap saya seperti itu Giselle, bukankah saya sudah bilang kalau saya mau menganggap kamu orang yang dijodohkan dengan saya. Jadi saya pasti akan memperlakukan kamu dengan baik. Hanya satu pinta saya, jangan sampai kamu jatuh cinta pada saya, karena saya gak mau membuat kamu terluka nantinya. Giselle menganggukkan mantap kepalanya. Giselle juga kapok jatuh cinta pada orang kaya. Cukup Yudi yang sudah membuangnya tanpa perasaan, dan yang sudah menorehkan luka yang begitu dalam. Bahkan penderitaan yang Giselle alami sekarang juga karena ulah mantannya itu. Asteris. Giselle menatap dirinya sekali lagi di cermin. Penampilannya sudah berubah 180 derajat. Rambutnya dicatok curly, menggunakan makeup alami dan memakai warp dress warna navy yang panjangnya sedikit di bawah lutut. Giselle sangat suka dress pemberian Darman. Selain dia bisa bebas bergerak, dia juga cukup dimudah untuk menyusui David. Sepertinya Darman memang benar-benar memperhatikan kenyamanannya. Giselle juga memakai sepatu high heels yang tingginya hanya 5 cm. Dengan tampilannya yang sekarang, orang-orang tidak akan percaya kalau dia sudah punya anak satu. Mbak suka dengan hasilnya? Tanya pelayan salon. Iya Mbak saya suka banget, terima kasih banyak Mbak. Iya sama-sama, ditunggu kunjungannya kembali. Iya Mbak itu pasti. Kalau begitu saya duluan Mbak. Iya, Giselle kemudian mengambil tasnya, dan melangkah ke tempat di mana Darman dan David menunggunya. Darman yang sedang bermain David seketika terdiam, begitu melihat Giselle yang jalan semakin mendekat padanya. Dia gak menyangka Giselle bisa secantik itu. Dengan penampilan seperti itu, dia pantasnya jadi artis, model atau pramugari. Sayang sekali Giselle tidak memanfaatkan kecantikannya dengan maksimal. Padahal orang bilang, perempuan yang terlahir cantik setengah dari masalah hidupnya sudah terselesaikan, tapi kenapa itu tidak terjadi pada Giselle? Tuan, panggil Giselle sambil mengibaskan tangannya. Oh kamu sudah selesai. Ujar Darman salah tingkah, ketahuan deh dia ngelamun. Iya sudah Tuan, ayo kita berangkat. David sini sayang. David tidak menjawab, dia hanya menatap bingung Giselle. Dari suaranya, ini suara mamanya tapi kenapa wajah mamanya berubah? Giselle dan Darman tersenyum melihat wajah bingung David. David ini mama sayang, mama Giselle, mamanya David. Mama, iya nak, ini mama Giselle, mama cantik ya sayang. Ya hihihi, semangat David dan mengangkat tangannya minta digendong. Makasih David. Davidnya mama juga ganteng banget dengan setelan kemejanya. Ujar Giselle sambil membawa David ke gendongannya. Ya hihihi. Oce David ceria. Saya ganteng juga gak? Tanya Darman. Darman juga memakai kemeja yang warnanya senada dengan baju David, warna putih biru. Tuan selalu terlihat tampan. Ujar Giselle sambil melangkahkan kakinya. Darman tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Udah lama sekali tidak ada yang bilang dia tampan dan saat ada yang bilang dia tampan, hatinya ada senang-senangnya gitu. Asteris. Darman, Giselle dan David sudah dalam perjalanan menuju rumah orang tua Darman. Sepanjang perjalanan mereka saling bercanda dan sesekali mengajari David. David itu namanya lampu-lempu, ujar Darman sembari nyetir. Ya hihihi, ujar David sambil bertepuk tangan. David lampu bukan ya. Darman menatap David kemudian tersenyum. Giselle juga ikut tersenyum, namun senyum itu perlahan mulai memudar begitu menyadari jalan yang mereka lewati. Giselle benar-benar gak asing dengan semua yang dilihatnya saat ini. Giselle jadi teringat saat terakhir kali dia kesini. Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat, apalagi saat mobil Darman melewati rumah itu. Rumah yang terakhir kali dia datangi dengan perasaan hancur. Kenapa Darman membawanya ke sini? Apa rumah orang tua Darman juga di sekitar sini? Atau jangan-jangan Darman ada hubungannya dengan masa lalunya? Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung.
33. Giselle memejamkan matanya, pikirannya jadi tidak terkenali. Berbagai pikiran-pikiran buruk kembali muncul di benaknya. Giselle, kamu kenapa? Tanya Darmen bingung melihat perubahan raut wajah Giselle. Saya tidak apa-apa tuan, ujar Giselle gugup dan berusaha bersikap biasa. Kamu yakin? Selidik Darmen. Iya tuan, saya hanya tiba-tiba gugup saja, memikirkan pertemuan saya dengan keluarga tuan. Saya takut ibu tuan marah-marah, bahkan bisa jadi mengisir saya. Bohong Giselle. Darmen menyentuh lengan Giselle pelan. Kalau masalah itu, kamu tenang saja oke. Saya tidak akan membiarkan dia mengusir kamu. Kalau masalah marah-marah, jangan terlalu diambil hati. Saya yang anaknya saja, udah capek dengar dia marah terus. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri saja. Kalau terlalu dipikirkan, kitanya yang capek sendiri. Ujar Darmen. Giselle menatap Darmen. Tuan jahat, sama orang tuanya begitu. Ujar Giselle mulai merasa tenang. Bukan jahat Giselle, saya sadar orang tua itu juga manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Terkadang mereka juga terlalu memaksakan kehendaknya pada kita, tanpa memikirkan perasaan kita. Padahal kita juga punya perasaan dan kita tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang baik menurut mereka, belum tentu itu baik buat kita. Ada saatnya di mana orang tua harus mengalah, dan ada juga saatnya si anak harus mengalah. Iya tuan benar, apalagi bisa dibilang umur tuan sudah cukup tua. Tuan pasti sudah tahulah mana yang terbaik buat tuan. Darmen seketika menatap Giselle. Kamu bilang saya tua, ya saya hanya bicara apa adanya saja tuan. Bila dibandingkan dengan David, tuaan mana hayo. Ya perbandingannya jangan sama David juga dong Giselle. Kamu ini ada-ada saja. David tuaan mana kamu sama papa. Pipipit, semangat David. Memangnya David tahu apa itu tua? Tanya Giselle. Mamam hihihi. Giselle dan Darmen saling menatap kemudian tersenyum. Apa hubungannya tua dengan makanan? Oh iya Giselle, saya hampir saja lupa. Nanti saat bertemu dengan orang tua saya, jangan panggil saya tuan. Apa kata mereka nanti, kalau calon istri saya panggil saya tuan? Giselle kembali menatap Darmen. Terus saya panggil apa tuan? Panggil apa saja boleh. Mau panggil nama juga terserah kamu. Oh panggil A saja, saya suka panggilan A kamu pada David. Baik tuan, kok masih tuan lagi, ini kita sudah sampai Giselle. Ayo coba panggil A, saya gak mau kamu keceplosan panggil tuan, nanti mereka curiga lagi. Ujar Darmen sambil memberhentikan mobilnya. Iya A, ujar Giselle tersenyum malu. Giselle merasa aneh sendiri saat mengucapkan A. Darmen tersenyum saat Giselle memanggilnya A. Ada rasa gemas-gemasnya. Ingin rasanya mencubit pipi Giselle. Hanya saja Darmen sadar dengan status mereka. Jangan sampai dia melarang Giselle jatuh cinta padanya. Dianya sendiri jatuh cinta pada Giselle. Darmen gak mau itu terjadi. Darmen kembali menjalankan mobilnya begitu gerbang rumahnya sudah dibukakan Pak Satpam. Darmen membuka kaca mobilnya dan tersenyum pada Pak Satpam yang berjaga. Mama hihihi. David bertepuk tangan girang begitu melihat air mancur yang ada di halaman depan rumah Darmen. Iya sayang, bagus ya air mancurnya ada patungnya juga. Ujar Giselle. Giselle diam-diam menatap takjub rumah Darmen. Rumah berlantai 3 yang terlihat begitu mewah. Rumah yang jauh lebih besar dari rumah Darmen yang ada di Bogor dan halamannya juga jauh lebih luas. Giselle seketika minder sekaligus takut. Dia jadi merasa gak pantas menginjakan kaki di rumah mewah itu. Ayo Giselle turun, ujar Darmen yang sudah membukakan pintu untuk Giselle dan mengulurkan tangannya pada David. Iya tuh gugup Giselle, sambil melepas pegangannya pada David. Perlahan tapi pasti Giselle menurunkan kakinya dari mobil. Giselle kemudian jalan perlahan di belakang Darmen dan David. Giselle jalan di samping saya bukan di belakang. Ingat status kamu saat ini calon saya bukan pembantu. Lihat ini, David saja biasa, ya David. Ya papa, oce David semangat sambil menunjuk ke air mancur. Iya tuh ujar Giselle mempercepat langkahnya dan jalan di samping Darmen. Jangan menunduk juga Giselle, biasa saja. Angkat kepalanya, ujar Darmen lagi saat mendapati Giselle menundukkan kepalanya. Iya ujar Giselle mengangkat kepalanya ragu-ragu. Darmen yang mengerti kegelisahan Giselle, menarik pelan tangan Giselle kemudian menggenggamnya. Giselle kaget melihat tangannya digenggam. Giselle menatap tangan mereka yang tergenggam dan Darmen bergantian. Sekarang sudah lebih baik kan?
Ingat ada saya di sini yang akan selalu berdiri di samping kamu. Jadi jangan takut, kamu harusnya bisa mencontoh David, santai saja. Ya David kan gak ngerti apa-apa tuan, mana kenal rasa takut dia. Batin Giselle. Mereka terus melangkah bersama hingga ke depan pintu. Darmen, kamu sudah datang sayang. Terdengar suara ceria Momidira, dan langsung berlari menyambut kedatangan anak dan calon menantunya. Jantung Giselle kembali berdebar cepat begitu mendengar suara Momidira. Sebesar apapun Giselle mencoba tetap saja Giselle merasa takut. Giselle membalas genggaman tangan Darmen lebih erat. Darmen hanya diam saja dan ikut mengeratkan genggaman tangan mereka. Darmen sudah bisa membayangkan bagaimana marahnya mominya. Ucapan Momidira terhenti dan seketika menghentikan langkahnya begitu melihat Darmen menggendong David. Matanya melotot, begitu menyadari perempuan yang di samping Darmen adalah Giselle pembantu anaknya. Bola mata Momidira akan mau keluar begitu melihat tangan mereka yang saling menggenggam. Tangan Momidira mengepal erat dan raut wajah berubah sangat marah. Momidira kembali melangkahkan kakinya dan menatap tajam Giselle. Giselle semakin mengeratkan genggaman tangannya, jantungnya semakin berdebar cepat. Sungguh dia begitu takut melihat wajah marah Momidira. Kamu pembantu anak saya kan? Ngapain kamu kesini? Lepaskan tangan Darmen. Marah Momidira. Dia benar-benar gak bisa terima seorang pembantu berdiri di samping anaknya. Giselle memejamkan matanya, dia benar-benar takut. Ingin rasanya Giselle menghilang dari depan Momidira. Mempelelankan suaranya, Momi gak lihat di sini ada anak kecil. Ujar Darmen melepas terpaksa genggaman tangan Giselle dan berusaha menenangkan David. David sudah menangis keras karena takut mendengar suara teriakan Momidira. Apa, Dira? Ucapan Momidira terhenti karena teriakan seseorang di belakangnya. Momidira semakin mengepalkan kuat tangannya, menahan amarahnya yang ingin meledak. Sungguh dia ingin mengusir Giselle dari rumahnya. Sayangnya patua itu keburu datang. Momidira paling gak bisa berkutik, kalau ada patua itu alias papa mertuanya. Apa-apaan kamu ini Dira? Anaknya datang bukannya disuruh masuk malah diteriakin. Kamu ngerti sopan santun, tidak? Darmen masuk kalian, ujarnya dan kembali melangkahkan kaki dengan bantuan tongkatnya. Umurnya sudah sangat tua dan dia tidak bisa berdiri lama-lama, tanpa bantuan tongkat ajaibnya. Iya opa, ayo Giselle. Ujar Darmen sambil terus berusaha menenangkan David. Giselle membuka matanya dan menganggukkan kepalanya. Dengan takut-takut Giselle melangkah di samping Darmen. Di ruang tamu sudah ada Opa Darmen yang sudah duduk di kursi kebesarannya dan sudah ada Dedi dan Oma Darmen juga. Giselle memberanikan diri mendekati Opa Darmen. Selamat malam Opa, saya Giselle. Ujar Giselle mengulurkan tangannya. Opa Darmen menyambut tangan Giselle dan tersenyum tipis. Ada perasaan lega yang sungguh luar biasa yang Giselle rasakan, saat Opa Darmen tersenyum tipis dan dia juga tidak menolak saat Giselle salim. Begitu juga dengan Dedi dan Oma Darmen. Mereka menyambut hangat tangan Giselle. Silakan duduk Giselle, ujar Oma Darmen. Iya terima kasih Oma, gugup Giselle. Sementara Darmen masih berdiri sambil terus berusaha mendiamkan David. Kap iya David, gak ada apa-apa, gak ada yang marah-marah sama David. David lihat itu ada ikan, David mau lihat ikan. Bujuk Darmen sambil membawa David ke dekat akuarium. David ikannya besar-besar banget, cantik-cantik lagi. Lihat David ikan-ikannya sedang berenang. Ujar Darmen sambil menghadapkan wajah David ke arah akuarium. Mama Dira sudah ikut bergabung di ruang tamu. Dia menatap tidak suka pada Giselle dan sesekali melotot. Giselle hanya diam saja dan tidak mau menatap ke arah Momidira. Giselle hanya menatap ke arah David yang sudah berhenti menangis. Darmen kembali menghampiri Giselle dan keluarganya setelah David benar-benar tenang. Mamam hihihi, Oce David ceria saat melihat ada makanan ringan di meja, lengkap dengan puding dan buahnya. Iya David mau makan, tanya Darmen yang cuek saja dengan tatapan keluarganya. Ya, semangat David. Darmen membawa David duduk di pangkuannya dan mengambil puding untuk David. Sedangkan Giselle sudah menundukkan kelalainya. Tidak berani menatap keluarga Darmen. Dengan telaten Darmen menyuapi David makan dan sesekali mengajak David bercanda. Hihihihihi, David tertawa cekikan saat Darmen memainkan sendok pudingnya. Keluarga Darmen masih diam dan mentap Darmen dan David. Sudah gak heran melihat Darmen seakrab itu dengan anak kecil. Darmen memang suka banget sama anak kecil. Abis deh, David makannya udahan dulu, nanti lanjut lagi, oke. Tos dulu.
ujar Darmen sambil mengangkat satu tangannya. David menyambut tosan tangan Darmen dengan semangat. Saat Darmen meletakkan bekas tempat puding juga sendoknya, David memperhatikan sekitarnya. David menatap berbinar pada Opa Darmen. Papa hihihi, Oce David ceria sambil mengangkat tangannya. Semua yang ada di ruangan itu tampak begitu kaget mendengarnya. Berhubung tidak ada yang menyambut tangannya, David berusaha turun dari pangkuan Darmen. David menurunkan kakinya terlebih dahulu dan akhirnya semua badannya berhasil turun. Setelah berhasil turun, David mendekati Opa Darmen dan kembali mengangkat tangannya. Papa hihihi, Oce David ceria dan minta digendong. Giselle dan yang lainnya kembali terkejut. Giselle sampai mengangkat kepalanya dan menelan ludah guguk. Sama halnya dengan Darmen. Darmen yang dari tadi biasa saja pada keluarganya, ikutan gugup melihat apa yang dilakukan David. Bagaimana kalau opanya menolak atau memarahi David? Opanya marah padanya atau Giselle tidak masalah. Tapi Darmen tidak akan bisa terima, kalau anak sekecil David dimarahin. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 34. Papa, Oce David lagi menyadarkan keterkejutan Opa Darmen. Iya, kamu mau digendong Opa? Ya hihihi, Oce David ceria dan menggerakkan tangannya tidak sabaran. Oh manisnya kamu, sini Opa gendong. Ujarnya sambil membawa David ke gendongannya. Lagi-lagi Darmen dan yang lainnya terkejut melihatnya. Tampak raut lega di wajah Darmen. Momidira yang sudah gak tahan melihat apa yang terjadi di depannya, bangkit dari duduknya. Pak, ngapain Papa gendong anak itu Pak? Dia hanya anak pembantu, gak pantas Papa gendong dia. Protes Momidira. Opa Darmen mengangkat tongkatnya tanda dia gak mau diprotes. Momidira menatap kesal Papa mertuanya. Dia kembali duduk dengan perasaan kesal. Sementara itu David sudah memeluk Opa Darmen dan kembali menatap Opa Darmen senang. Papa hihihi, iya, kamu siapa namanya? Pipipit. Oh halo Pipipit. No Pipipit, ujar David lagi. Iya Pipipit. No Pipipit. Keke David. Iya ini namanya Pipipit, kan? Ujarnya lagi sambil menunjuk David. No Pipipit. Darmen senyum tertahan mendengarnya, dia harus turun tangan. Kalau enggak sampai besok pagi juga gak akan kelar itu, hanya karena nama saja. Namanya David, Opa, ujar Darmen. Oh namanya David, ya hihihi, ujar Opa Darmen kembali memeluk Opa Darmen. Opa Darmen tersenyum dan mengusap punggung David. Ada perasaan aneh dalam dirinya saat memeluk David. Perasaan yang sama, seperti saat memeluk Darmen dulu. Seperti ada ikatan antara dirinya dengan David, tapi ikatan apa? Dia bahkan baru kali ini bertemu dengan David dan tidak ada darahnya yang mengalir dalam tubuh David. Opa Darmen memejamkan sejenak matanya, mencoba merasakan kembali pelukan David. Dia tidak salah lagi, ada perasaan senang yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. David seperti orang yang dinanti-nantikannya selama ini. Giselle menutup mulutnya dengan tangannya. Kenapa David bisa bersikap seperti itu pada Opa Darmen? Pada babahnya sendiri David tidak seperti itu sikapnya. Opa Darmen membuka matanya dan menatap Darmen. Darmen, iya Opa, tujuan kalian datang ke sini meminta restu bukan? Iya Opa, ujar Darmen mengangguk mantap. Opa restui kalian, segera tetapkan tanggal pernikahan kalian, Opa akan mengurus semuanya. Berhubung tinggal kamu cucu laki-laki yang belum menikah, Opa ingin dirayakan besar-besaran. Lagi-lagi semua yang ada di ruangan itu kaget mendengarnya dan Momi Darmen kembali tidak terima. Dia kembali bangkit dari duduknya. Pak, Yang, ucapan Momidiri kembali terhenti saat Opa Darmen kembali mengangkat tongkatnya. Pelankan suara kamu Dira, kamu tidak lihat cicitku mau tidur. Ujarnya santai sambil mengusap-usap punggung David. Momidira mengepalkan kuat tangannya dan kembali duduk. Pak, yang benar saja Papa memberi restu. Perempuan ini pembantu Pak, dia gak pantas bersanding dengan keluarga kita. Pokoknya aku gak bakal pernah merestui sampai kapanpun. Kesalnya dengan suara tertahan. Terserah padamu. Papa tanya kalian berdua, apa kalian memberi restu? Tanyanya beralih pada Dedi dan Oma Darmen. Kami ngikut Papa saja. Asal Papa setuju dan senang kami ikut setuju. Ujar Dedi Darmen. Ujar Momidira kesal, menatap tidak suka pada suaminya. Dia semakin menggenggam erat tangannya. Perasaan kesalnya sudah sampai ke ubun-ubun. Sekarang kamu sudah dengar bukan? 3-1, itu berarti pernikahan Darmen akan segera dilangsungkan. Lagian bukankah kamu sendiri yang maksa-maksa Darmen untuk segera menikah? Sekarang,
Saat Darmen mengenalkan calonnya kamu gak setuju. Sudah cukup Dira, dulu kamu juga yang menghalang-halangi kebahagiaan Darmen. Kamu juga yang menyebabkan Darmen pergi dari rumah ini. Apa kamu mau kejadian dulu terulang kembali? Darmen sudah dewasa dan dia pasti tahu apa yang terbaik untuknya. Ujar Opa Darmen. Momi Darmen diam dan menyenderkan bahunya. Dia gak bakal bisa menang kalau berhadapan dengan patua itu. Untuk saat ini lebih baik dia diam. Tapi lihat saja nanti, dia pasti akan memberi pelajaran pada pembantu tidak tahu diri itu. Opa Darmen beralih menatap Darmen dan Giselle bergantian. Kapan rencana kalian akan menikah? Tanyanya sambil terus mengusap-usap punggung David yang sepertinya udah tertidur dengan nyenyaknya. Dalam waktu dekat ini Opa, paling lama 2 minggu lagi. Jawab Darmen. Kenapa kalian terburu-buru sekali? Tanya Oma Darmen. Karena Giselle dan David sudah tinggal bersamaku Oma. Aku hanya gak mau ada fitnah atau omongan tidak sedap orang-orang. Apalagi mengingat Giselle yang sudah memiliki anak. Jawab Darmen tenang. Kami mengerti, dan apa kalian mau diadakan acara lamaran atau gimana? Gak usah Oma, acara lamarannya sekalian sama acara nikahnya saja. Baiklah kalau kalian maunya seperti itu, nanti Oma yang membantu mengurusnya. Iya terima kasih Oma, ujar Darmen merasa lega. Darmen benar-benar tidak menyangka jalannya akan semudah ini. Tapi Darmen tidak mau lengah. Dulu juga saat dia dan mantan pacarnya meminta restu, mereka semua memberi restunya tapi di balik itu semua, mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang akhirnya membuat mantannya menyerah. Maaf Opa, Davidnya sepertinya udah tidur. Boleh saya memintanya, ujar Giselle takut-takut. Giselle kasihan melihat Opa Darmen, yang terlihat sudah keberatan menahan tubuh David. Iya boleh, kasihan David, dia pasti gak nyaman tidurnya, ujarnya. Giselle mengangguk kemudian mengangkat David dan membawanya ke gendongannya. Giselle, berhubung kamu sebentar lagi juga sudah menjadi bagian dari keluarga Sanjaya. Opa mau di belakang nama David juga diberikan nama Sanjaya, ujar Opa Darmen. Giselle seketika melotot mendengarnya. Sanjaya, batin Giselle gugup. Kenapa kamu melotot begitu? Kamu gak mau memberikan nama Sanjaya pada nama anak kamu? Tanya Opa Darmen. Bukan begitu Opa. Saya pasti mau memberi nama itu di belakang nama David. Hanya saja saya tidak menyangka, Opa mau memberikan nama itu pada David. Bohong Giselle, baguslah kalau begitu, saya pikir kamu tidak mau, ujarnya. Momi Darmen hanya diam dan menatap sinis ke arah Giselle. Mau protes pun gak akan ada gunanya, terlebih nama itu adalah nama papa mertuanya sendiri. Giselle terdiam dan diam-diam menatap Opa Darmen dan Darmen bergantian. Kenapa nama belakang mereka bisa sama? Mereka gak ada hubungannya dengan Yudi Sanjaya kan? Nama Sanjaya kan sangat pasaran. Pasti itu karena kebetulan saja, bukan karena mereka masih memiliki hubungan darah. Batin Giselle. Opa, Oma, aku lapar, ujar Darmen tiba-tiba di tengah keheningan mereka. Iya Oma sampai lupa, kalian bahkan belum diambilkan minum. Kalau begitu ayo kita makan dulu, Oma juga udah masak makanan kesukaan kamu, ujar Oma Darmen. Iya terima kasih Oma, asteris. Setelah makan malam Giselle memilih menemani David di kamar, itu lebih baik daripada dia terus ditatap sinis sama Momi Dira. Sedangkan Darmen, berbicara dengan keluarganya, membicarakan masalah pernikahan mereka. Perkataan tentang Opa Darmen yang ingin memberi nama Sanjaya pada anaknya kembali terngiang-ngiang di benak Giselle. Kenapa hari ini dia seakan terus diingatkan dengan kenangan masa lalunya. Bahkan rumah Darmen juga gak begitu jauh dengan rumah Yudi dan mereka masih satu kompleks. Giselle menggaruk kasar rambut kepalanya, bagaimana kalau memang benar Darmen ada hubungannya dengan Yudi? Memikirkannya saja sudah membuat Giselle pusing. Bagaimana nasibnya dan David nanti? Semua rencananya bisa jadi gagal total. Giselle juga teringat dengan sikap Opa Darmen yang terlihat sayang pada David. Giselle jadi penasaran kira-kira apa yang dia rasakan saat David memeluknya. Tapi tunggu, kalau misalkan Yudi memang ada hubungannya dengan Tuan Darmen, bukankah itu berarti aku bisa mencari tahu, apa sebenarnya maksud Yudi, hingga dia segitu kekehnya ingin mengambil David dariku? Iya benar, aku bisa mencoba mencari tahunya dari Tuan Darmen, guman Giselle sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kamu kenapa mengangguk-angguk begitu? Tanya Darmen. Tuan, bagaimana Tuan bisa masuk? Kaget Giselle. Ya saya masuk dari pintu Giselle. Kamu ini pertanyaannya aneh banget. Ini,
Saya tadi ambil baju Dini, adiknya Darmen, kamu bisa pakai baju itu untuk tidur. Ukar Darmen sambil memberikan baju tidur untuk Giselle. Baju tidur tuan, kita gak pulang. Tanya Giselle menerima bajunya. Enggak Giselle, ini udah malam banget, kasihan David. Lagian kita juga harus menemui orang tua kamu. Kamu dengarkan opa mau membuat acara besar untuk pernikahan kita. Tuan, apa gak sebaiknya diomongin lagi sama opa, minta dibuat acara sederhana. Bila perlu dikuas saja sekalian. Saya gak mau tuan, keluarga tuan jadi malu karena saya dan keluarga saya. Saya orang tidak punya tuan, bahkan orang tua saya, saat ini masih tinggal di rumah sakit. Darmen tampak kaget mendengarnya. Tinggal di rumah sakit, terus selama ini tinggal di mana mereka? Sebelumnya tinggal di kontrakan, tapi mereka diusir oleh pemilik baru kontrakan itu. Sebenarnya sih mereka diusir paksa gitu dan Baba gak terima. Hingga dia sempat berantem dan akhirnya masuk rumah sakit. Cerita Giselle. Darmen menatap tidak tega pada Giselle. Darmen jadi mengerti sekarang kenapa Giselle terlihat sangat kacau malam itu. Sungguh menyedihkan sekali nasib perempuan di depannya ini. Terus apa sakitnya parah? Kalau parah kita bisa bawa ke rumah sakit saya saja. Saya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Giselle seketika menatap Darmen. Tuannya ini benar-benar perhatian. Sudah cukup membaik tuan. Kata dokter kalau keadaannya terus membaik. Besok atau lusa, Baba sudah bisa dibawa pulang. Mereka pulang kemana? Bukankah kamu bilang mereka diusir dari kontrakan? Ke Cicada tuan, kebetulan ada kontrakan Ibu RT yang kosong. Begini saja, saya punya apartemen di Jakarta. Mereka bisa tinggal di sana. Itu gak mungkin tuan, Baba juga harus kerja. Nanti bagaimana mereka mencari makan? Gaji saya juga gak mungkin cukup. Kalau begitu tinggal di apartemen sampai acara pernikahan kita saja. Biar mereka juga gak capek bolak-balik Cicadas Jakarta, selanjutnya kita pikirkan lagi nanti. Tenang saja, saya yang akan mencukupi kebutuhan mereka selama 2 minggu ini. Lagi-lagi Giselle menatap Darmen. Kenapa tuan baik sekali pada saya? Ya karena saya memang paling gak bisa melihat orang-orang di sekitar saya menderita. Terlebih saya sudah dititipkan rezeki yang begitu berlimpah. Jadi sudah sewajarnya saya membantu orang-orang di sekitar saya, termasuk kamu. Ah iya, tuan memang sangat baik. Kalau begitu terima kasih orang baik. Ujar Giselle sambil membungkukkan kepalanya. Darmen tersenyum tipis melihatnya. Kamu ini ada-ada saja. Udah kita lanjut pembicaraannya besok lagi. Saya sudah lelah dan mau tidur. Tuan tidur di mana? Ya di kamar ini, sama kamu dan David. Jawab Darmen santai. Giselle seketika melotot. Semoga bosku semua sehat selalu. Bersambung. 35. Kenapa kamu melotot? Ini kamar saya, jadi sudah sewajarnya saya tidur di sini. Ujar Darmen santai sambil melangkah ke arah lemari bajunya. Tapi tuan, tenang saja Giselle, saya tidak akan berbuat aneh-aneh pada kamu. Bukan itu maksudnya tuan, saya hanya... Giselle bingung gimana cara menjelaskannya. Saya mengerti maksud kamu Giselle. Kamu pasti gak nyaman ada saya, kalau mau menyusui David atau melakukan hal yang lain. Ujar Derin sambil mengambil baju tidurnya. Nah itu tuan tahu, sayangnya saya harus tetap di kamar ini dan ini demi kamu juga David. Saya hanya mau berjaga-jaga saja Giselle. Kamu lihat kan tadi, gimana marahnya tatapan Momi saya. Saya gak mau saat saya tidak bersama kalian, dia mendatangi kamar ini dan mengusir kalian dari sini. Momi itu terkadang kelakuannya suka kelewatan, apalagi pada orang yang tidak disukai olehnya. Jelas Darmen. Giselle menatap Darmen seakan tidak percaya. Sampai segitunya tuan. Darmen mengangguk kemudian duduk di sudut kasur. Iya itu juga yang dia lakukan dulu pada mantan pacar saya. Depan saya dan semuanya dia memperlakukan mantan saya dengan baik. Tapi saat saya tidak ada, dia mengancam mantan saya. Sayangnya saya terlambat menyadarinya. Hingga akhirnya mantan saya memilih menyerah dengan hubungan kami. Giselle menatap gak enak pada Darmen. Gara-gara dia Darmen jadi teringat dengan masa lalunya. Pasti tuan Darmen belum bisa melupakan Tedian, kasihan sekali dia. Padahal dia sangat baik dan dia berhak untuk bahagia. Batin Giselle, maaf tuan, gara-gara saya, tuan jadi teringat masa lalu tuan. Sudah tidak apa-apa, semua itu juga sudah berlalu. Lagian kamu sendiri yang minta kalau saya harus bela kamu. Sebelum kamu meminta saya sudah memikirkannya. Saya juga sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi.
Saya juga tidak menduga kalau Opa dengan mudahnya menerima kamu dan David. Tanpa bertanya asal-usul kamu dan siapa kamu. Sungguh itu di luar dugaan saya. Iya Tuan, padahal saya tadi sudah sangat takut. Apalagi saat David menghampirinya dan minta digendong. Padahal sama baba saya saja, dia gak begitu. Saya juga sempat khawatir tadi. Hanya saja Opa itu udah cukup lama ingin memiliki cicit laki-laki. Cicit? Anak dari kami cucunya yang laki-laki, yaitu saya dan ada sepupu saya satu lagi. Bahkan saking pinginnya dia punya cicit laki-laki, 50% saham perusahaan Sanjaya miliknya, mau diwariskan pada cicit laki-laki pertamanya. Itu juga alasan kenapa Momi maksa-maksa nyuruh saya nikah terus. Momi mau anak saya yang mewarisinya. Giselle tampak kaget mendengarnya. Kaget bukan karena saham 50% tapi karena mendengar nama perusahaan Sanjaya disebut. Giselle benar-benar tidak asing dengan nama perusahaan itu. Perusahaan Sanjaya Tuan, kalau tidak salah mereka punya perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Punya satu pabrik di Jakarta dan ada 2 cabang di daerah. Kalau tidak salah mereka juga punya anak perusahaan rumah sakit dan juga salah satu bank swasta. Ujar Giselle, jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Kalau itu benar, berarti Darmen ada hubungan keluarga dengan Yudi. Setahu Giselle, kakek Yudi yang mendirikan perusahaan itu. Kamu sepertinya tahu sekali dengan perusahaan Sanjaya. Iya kamu benar, dan itu tadi opa saya, Sanjaya namanya. Dialah pendiri perusahaan itu. Giselle kembali menatap Darmen kaget. Ini sih udah gak salah lagi ini, Tuan Darmen dan Yudi adalah saudara. Jangan-jangan sepupu yang dimaksud Tuan Darmen adalah Yudi. Itu berarti David adalah cicit yang diinginkan opa Sanjaya selama ini. Jangan-jangan David dan opa Sanjaya sama-sama merasakan ikatan batin itu. David juga terlihat nyaman sekali saat dipeluk opa Sanjaya. Bahkan David bisa tidur dengan mudahnya. Batin Giselle, kamu pasti gak menyangka ya, bisa bertemu dengan Sanjaya. Jangan-jangan kamu pernah mencoba melamar di pabriknya lagi. Tanya Darmen saat melihat Giselle yang diam saja dan raut wajahnya yang terlihat tidak biasa. Ah iya Tuan benar, dulu saya sempat mau ngelamar kerja di sana. Sayangnya di sana sistem orang dalam juga, jadi susah masuknya dan lowongannya juga jarang ada. Ditambah lagi sistem kerjanya yang 3 shift, jadi saya susah untuk membagi waktu. Oh iya, Tuan bilang punya sepupu cowok satu. Apa dia belum menikah dan belum punya anak juga? Ujar Giselle mencoba mencari tahu tentang Yudi. Sepupu saya sudah menikah 2 tahun lalu. Dia dijodohkan. Dia sudah punya anak, hanya saja anaknya cewek. Padahal saya sangat berharap anaknya cowok, supaya Momi berhenti untuk menjodohkan saya. Kalau boleh tahu, siapa nama sepupu Tuan itu? Tanya Giselle hati-hati. Darmen seketika menatap Giselle. Kenapa kamu terlihat ingin tahu sekali tentang sepupu saya? Giselle menatap Darmen gugup, dia gak mungkin terus terang pada Darmen. Dia juga gak mungkin tiba-tiba bilang pada Darmen, kalau David adalah anak Yudi. Gak usah gugup begitu Giselle, biasa saja. Yudi nama sepupu saya, udah saya mau ganti baju dulu. Ini gara-gara kamu, jadi gak tidur-tidur saya. Ujar Darmen sambil bangkit dari duduknya dan pergi ke kamar mandi. Giselle memejamkan matanya begitu mendengar nama Yudi disebut. Sungguh Giselle sangat terkejut sekaligus tidak menyangka dengan fakta yang baru saja diketahuinya. Asteris. Darmen keluar dari kamar mandi, sudah mengenakan baju tidurnya. Darmen menatap bingung Giselle yang masih duduk di atas kasur dan terlihat sedang asik ngelamun. Giselle, panggil Darmen. Giselle tidak berkutik sama sekali. Giselle terlalu sibuk dengan pikirannya. Giselle, panggil Darmen lagi sambil mengibas-ngibaskan tangannya depan wajah Giselle. Tuan, kenapa? Kaget Giselle. Darmen mengerutkan keningnya. Kamu gak mau tidur? Sana ganti baju dulu. Oh, iya Tuan. Ujar Giselle kemudian bangkit dari duduknya dan jalan ke arah kamar mandi. Darmen menggelengkan kepalanya melihat tingkah Giselle. Darmen kemudian mengambil selimut dan bantal kemudian membawanya ke sofa. Sebelum merebahkan tubuhnya di sofa, Darmen menghampiri David. Darmen menatap wajah tidur David kemudian mengusap pelan pipi David. Entah apa yang ada dalam diri David. Dia yang bukan siapa-siapanya David, bisa segampang ini merasakan sayang pada David. Apa itu jaga yang dirasakan oleh opanya? Darmen menundukkan kepalanya dan mengecup pipi David pelan. Tidur yang nyenyak David, ujar Darmen kemudian melangkah ke arah sofa. Darmen merebahkan tubuhnya dan menarik selimutnya.
Ini demi Giselle dan anaknya, dia jadi harus tidur di sofa. Loh Tuan, kenapa tidur di sofa? Tanya Giselle begitu dia keluar dari kamar mandi. Darman menatap Giselle. Terus kamu mau saya tidur di kasur bersama kamu dan David? Boleh saja, kalau kamu maunya begitu. Ujar Darman santai dan bangun dari tidurannya. Ya enggak juga Tuan, ujar Giselle cepat. Lah, terus kamu maunya gimana? Ya, bingung Giselle sambil menatap ke arah kasur dan sofa bergantian. Ya, Tuan tidur di sofa saja kalau begitu. Ujar Giselle salah tingkah dan langsung jalan cepat ke arah kasur. Dasar kamu pelin-pelan, ujar Darman tersenyum dan kembali merebahkan tubuhnya di sofa. Darman menarik selimut sampai ke kepalanya dan langsung memejamkan matanya. Giselle menatap tidak enak pada tuannya. Giselle kemudian naik ke kasur dengan perlahan. Gara-gara dia dan David, tuannya jadi harus tidur di sofa. Tapi mau gimana lagi, dia dan David gak mungkin tidur di sofa. Darman dan David sudah tidur dengan nyenyaknya, sedangkan Giselle terlihat gelisah dari tadi. Sesekali Giselle juga menatap ke arah Darman dan David bergantian. Giselle terus memikirkan fakta yang baru saja diketahuinya. Giselle kembali menatap David dan mengusap pipi anaknya. Opa Sanjaya akan mewariskan 50% sahamnya pada cicit laki-laki pertamanya. David adalah anak Yudi yang berarti cicit laki-laki pertama Opa Sanjaya. Itu berarti saham itu mau diwariskan pada David. Aku mengerti sekarang, jangan-jangan karena harta warisan itu, Yudi dan maminya sangat keke ingin mengambil David dari aku. Ya ampun Mas Yudi, aku benar-benar gak menyangka kalau kamu gila harta. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku harus memberitahukan pada Tuan Darman kalau Papa David adalah Yudi sepupunya sendiri? Tapi bagaimana nanti kalau dia mengatakannya pada Opa Sanjaya? Bagaimana kalau Opa Sanjaya meminta David juga? Enggak David tidak boleh diambil mereka. David adalah anakku dan akan selalu bersamaku. Batin Giselle. Giselle kembali menatap David kemudian mengecup dalam pipi anaknya. Mama, gumam David dalam tidurnya. Iya sayang ini Mama nak, ujar Giselle dan membawa David ke dalam pelukannya. Giselle kembali mencoba memejamkan matanya dan memeluk David erat. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung.